Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengunjungi video ini. Dan harapan saya teman-teman bisa menonton video ini sampai akhir supaya kita lebih paham isi dari video pembelajaran ini. Nah, ketika teman-teman sudah menonton, ketika teman-teman suka, silakan klik tombol like, kemudian di-share ke sosial media kalian. Setelah itu jangan lupa subscribe dan memencet lonceng untuk mendapatkan notifikasi ketika video pembelajaran berikutnya kami upload. Oke, untuk bagian ketiga ini kita akan membahas tentang masih di matematika kelas 12 SMA, SMK. Masih di bab tentang dimensi 3 pada bagian yang ketiga ini. Yaitu akan membahas tentang bagaimana menemukan jarak dari titik ke bidang. Oke. Nah, perhatikan 5 segi 6 beraturan berikut yang alasnya segi 6 A B C D E F, kemudian puncaknya yaitu titik T. Nah, manakah yang menunjukkan jarak dari titik T ke bidang alas A B C D E F? Nah, apakah TA, TB, TC, TD, TE atau TF? Ya, tentu bukan. Ya, karena semua garis tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menunjukkan jarak titik T ke alas A B C D E F. Nah, sama halnya dengan menemukan jarak titik ke garis, maka titik ke bidang juga harus memenuhi kriteria, yaitu proyeksi titik T terhadap bidang alas itu merupakan proyeksi tegak lurus, ya. Jadi jarak T ke alas ABCD adalah ruas garis TX, di mana X adalah merupakan proyeksi titik T terhadap bidang alas. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak titik ke bidang adalah lintasan terpendek yang merupakan proyeksi tegak lurus titik terhadap bidang tersebut. Oke, kita akan coba mengkaji lebih dalam tentang hal ini dengan melihat contoh-contoh masalah. Yang pertama, masih dari sebuah kubus ABCDEFGH yang kita ketahui panjang rusuknya sama dengan 10 cm. Nah, tentukan jarak titik E ke bidang ABCD. Titik E ke bidang ABCD. Nah, yang pertama kita harus menentukan dulu proyeksi titik E terhadap bidang ABCD. Nah, ternyata setelah kita lihat proyeksinya secara tegak lurus yaitu titik A. Nah, sehingga jarak titik E ke bidang ABCD adalah panjang ruas garis EA. Dengan demikian, jarak titik E ke ABCD adalah 10 cm. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Jika diketahui panjang rusuk kubus ABCDEFG adalah 10 cm, tentukan jarak A ke bidang BCHE. Oke, kita lihat dulu bidang BCHE. Ya, bidang BCHE. Nah, proyeksi titik A ke bidang BCHE itu terletak pada ruas garis BE yang kita misalkan dan titik X. Nah, sehingga jarak A ke bidang BCHE itu adalah ruas garis AX. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan panjangnya? Nah, kita coba menyederhanakan masalahnya. Jadi jarak A ke bidang BCH itu adalah AX, sementara titik X itu membagi dua diagonal bidang EB, sehingga panjang BX sama dengan 5 akar 2. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras, diperolehlah AX sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang BX kuadrat. Ya, karena AX di sini adalah salah satu sisi tegak lurus, sehingga harus diperkurangkan dengan kuadrat sisi miring. Ya, sehingga diperoleh akar 10 pangkat 2 kurang 5 akar 2 pangkat 2 diperoleh sama dengan akar 100 dikurang 50 kemudian akar 50.
atau hasilnya sama dengan 5 akar 2 cm. Ya, jadi jarak A ke BCHE yaitu AX sama dengan 5 akar 2 cm. Nah, kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Nah, misalnya diberikan 5 stia ABCD dengan alas persegi. Kemudian titik O adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Nah, jika diketahui AB, BC, CD dan AD sama dengan 6 cm, kemudian rusuk tegaknya TA, TB, TC dan TD sama dengan 3 akar 6, dan tinggi 5 6 cm. Nah, berapakah jarak O ke bidang TBC? Oke, kita perlihatkan dulu titik O nya. Titik O adalah perpotongan antara diagonal AC dan BD. Oke. Nah, kemudian dengan demikian proyeksi titik T juga ke bidang alas itu ada sama di titik O. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari proyeksi garis TO ini ke bidang TBC. Ya. Nah, diperoleh proyeksinya adalah garis TP. Nah, jarak titik O ke bidang TBC itu berada pada proyeksinya berada pada garis TP, ya, di mana garis TP ini terletak pada bidang TBC. Oke. Nah, kalau kita misalkan proyeksinya tersebut adalah dengan titik Q, maka dapat digambarkan seperti ini. Proyeksi O ke bidang TBC adalah titik Q. Titik Q ini berada pada garis TP. Nah, sehingga terdapat segitiga TOP. Dan untuk mendapatkan jarak O ke bidang TBC, kita bisa keluarkan segitiga tersebut untuk kita kaji lebih dalam, di mana TO nya sama dengan 6 cm dan OP nya, panjang OP setengah dari panjang rusuk alasnya, ya, berarti sama dengan 6. Oke. Nah, berdasarkan panjang variabel yang sudah diketahui seperti TO dan OP, maka kita bisa menentukan panjang TP, ya, panjang TP atau sisi miring dari segitiga TOP ini. Oke, dengan menggunakan teorema Pythagoras, sehingga TP sama dengan akar TO kuadrat ditambah OP kuadrat, atau akar 6 kuadrat tambah 3 kuadrat, akar 36 tambah 9, atau akar 45. Akar 45 kemudian kita sederhanakan menjadi akar 9 kali 5, diperoleh TP sama dengan 3 akar 5. Nah, ketika TP sudah diketahui, maka untuk menentukan panjang OQ, kita bisa menggunakan kesamaan luas segitiga. Jadi OQ sama dengan TO dikali OP per TP. Oke, 6 kali 3 per 3 akar 5, 3 nya habis, ya, sama dengan 1, maka diperoleh hasilnya sama dengan 6 per akar 5. Kemudian kita rasionalkan penyebutnya dengan mengalihkan pembilangan dan penyebut akar 5, diperoleh hasilnya sama dengan 6 per 5 akar 5. Jadi inilah jarak dari O ke TBC, yaitu OQ sama dengan 6 per 5 akar 5. Oke. Nah, terakhir kita coba mengerjakan sebuah latihan soal. Latihan soal. Nah, jika diketahui panjang rusuk kubus PQRS TUPW adalah 24 cm, tentukan jarak titik T ke bidang PUW. Oke, kita coba gambarkan dulu kubusnya. Jarak T ke bidang PUW. Oke. Nah, sudah terlihat bidang PUW nya sudah diarsir, teman-teman. Kemudian kita tinggal mencari proyeksi titik T pada bidang PUW. Ya, caranya adalah dengan menghubungkan juga diagonal TV, ya. Oke, sehingga diperoleh titik N di sana yang merupakan perpotongan antara diagonal TV dengan UW. Nah, kemudian proyeksi garis TP terhadap bidang PW adalah NP.
proyeksi TP pada PW adalah NP. Nah, sehingga proyeksi titik T pada PW pasti terletak pada garis NP. Nah, kalau kita misalkan dengan M, maka terlihatlah di sini M itu berada pada garis NP. Oke, nah sekarang kita perhatikan segitiga PTN. Oke, segitiga PTN kita keluarkan dulu dari kubus ini. Ya, TP sama dengan 24 cm, kemudian TN itu setengah dari TP, setengah dari 24 akar 2 diperoleh sama dengan 12 akar 2. Ya, oke. Ingat ya, TV itu adalah diagonal bidang teman-teman. Jadi ketika rusuknya 24, maka secara otomatis diagonal bidangnya sama dengan 24 akar 2. Nah, berdasarkan panjang dua sisi pada segitiga PTN ini, kita akan mencari sisi yang tersisa dengan menggunakan teorema Pythagoras ya, yaitu PN. PN sama dengan akar TP kuadrat ditambah TN kuadrat. Ya, masukkan nilai-nilainya. Sama dengan akar 24 kuadrat ditambah 12 akar 2 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar 576 tambah 288 sama dengan akar 864. Nah, kemudian akar 864 ini kita sederhanakan dengan mencari faktor perkaliannya yang salah satunya bisa diakarkan. Nah, diperolehlah yaitu 144 dikali dengan 6 atau disederhanakan menjadi 12 akar 6. Nah, inilah PN teman-teman. Nah, ketika sisi segitiga ini sudah diketahui, maka panjang TM bisa kita cari dengan menggunakan kesamaan luas segitiga. Ya, dimana PN dikali TM itu sama dengan TP dikali TN. Sehingga TM sama dengan TP dikali TN per PN. Nah, masukkan nilai-nilainya. 24 kali 12 akar 2 per 12 akar 6. Oke, 12 kita hapus, coret ya, karena hasilnya sama dengan 1. Diperolehlah 24 akar 2 per akar 6. Nah, kemudian kita rasionalkan penyebutnya dengan mengalihkan pembilangan dan penyebutan akar 6. Diperolehlah hasilnya sama dengan 24 akar 12 per 6. Kemudian akar 12 kita sederhanakan lagi dengan menjadikannya akar 4 kali 3, sehingga diperoleh sama dengan 24 kali 2 akar 3. Oke, atau hasil akhirnya sama dengan 24 akar 3 per 3. Nah, ini sengaja saya tidak sederhanakan menjadi 8 akar 3 untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa jarak T ke PU ini tadi adalah merupakan sepertiga dari diagonal ruang. Sepertiga dari diagonal ruang, teman-teman. Ya, nanti kita akan coba explore dengan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mendapatkan ini ya. Nah, jadi berdasarkan itu ini menjadi trik untuk menghitung cepat jarak pada kubus ya. Jadi kalau misalnya titik sudut terhadap bidang yang dibentuk dari titik sudut terdekat, misalnya tadi contohnya titik T ke PUW, titik T ke PUW ya, dimana titik P, titik U, dan titik W itu kita anggap sebagai titik sudut terdekat dari titik T ya. Kalau ketika titik sudut itu membentuk suatu bidang, maka jarak titik T ke PUW atau jarak saya istilahkan dengan titik sudut terdekat dari titik tersebut, maka jaraknya adalah sepertiga panjang diagonal ruang ya. Nah, sebaliknya, jika titik sudut ini dimaksud adalah titik sudut yang kita proyeksikan terhadap bidang yang dibentuk dari titik sudut terjauh, jadi misalnya dalam hal ini R ke UPW, maka pasti menghasilkan 2/3 dari panjang diagonal ruang ya. Jadi kalau kubusnya sama dengan 24, maka
maka pasti T ke bidang PW itu adalah 24/3 ya, akar 3. Jadi jarak dari R ke PW ya pasti sama dengan berapa? Ya, 2/3-nya, berarti 48/3 akar 3 ya. Nah, demikian teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan lagi bab dimensi 3 ini dengan mengeksplor jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.